Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Ustadzullah, semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan walaupun pada cekrek-cekrek. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Tentunya doa terbaik untuk beliau, semoga beliau senantiasa dilancarkan segala apa yang menjadi urusan beliau, dimudahkan apa yang menjadi cita-cita beliau, dan tentunya yang paling utama semoga beliau senantiasa diberikan hati yang istiqomah dalam berdakwah dan tentunya diberikan kesabaran. Yang saya hormati pula kepada para jamaah rumah dakwah, alhamdulillah kita bisa ada di sini. Semoga bisa memberikan keberkahan, kebarokahan dan kemelimpahan untuk kita semua. Seperti biasa kami ada 4 agenda, bahkan ada 4 agenda. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua nanti ada kajian ilmu, yang ketiga nanti ada doa yang tadi oleh Ustadzullah, dan yang keempat nanti ada lain-lain. Langsung saja menuju acara yang pertama. Marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah benar-benar menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita pada malam hari ini. Langsung saja menuju ke acara yang kedua, yaitu
kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Fiqullah, yaitu tentang penarik rezeki. Yang saya hormati kepada Ustaz Fiqullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengawasan rumah dakwah ingkang dipun rahmati Allah. Ya, alhamdulillah, meskipun dalam kondisi hujan, dan tentu mungkin di antara panjenengan agak sedikit kurang sehat, termasuk kula. Tapi pun kadung janji sudah terlanjur mengiyakan badhe izin kok nggih mboten kepenak. Maka insyaallah mugi-mugi lantaran semangat kita thalabul ilmi semoga menjadi wasilah kesembuhan. Ya, alhamdulillah, kalau malam hari ini kita diberi hujan, dan para ulama mengatakan hujan adalah rahmat, dan semoga hujan ini merahmati kita, merahmati hidup kita, merahmati rezeki kita, wabil khusus merahmati perjalanan kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, suri tauladan yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya kelak di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, materi malam hari ini adalah mengkaji tentang sebab datangnya rezeki dan juga sebab tertundanya rezeki. Enten sing rezekine seret Bapak Ibu? Enten nggih? Memang seret napa rasane seret? Rasane. Berarti jane pun lancar ning kurang syukur ngoten to. Nggih, lho. Nggih, kalau panjenengan ingat pertemuan kemarin kita sampaikan bahwa salah satu hal yang mampu melemahkan hafalan nggih, yang membuat kita sering lupa adalah khawatir dengan dunia. Benar nggih? Dan termasuk yang menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu adalah berpikir tentang dunia. Tapi kalau kita pahami bersama, siapa sih manusia yang tidak butuh dunia? Bahkan Sayyidina Ali menyampaikan salah satu pilar pendiri agama adalah harta kekayaan. Sehingga beliau mengatakan iqamatuddin akan tetap berjalan selama ada orang kaya yang tidak pelit. Artinya untuk mencari ilmu juga butuh kekayaan, butuh uang. Nah, terus kalau mencari ilmu tidak boleh mikir uang.
tidak boleh mikir harta. Terus para pencari ilmu itu hidup dari mana, kan gitu nggih? Kan begitu. Panjenengan kula lah ngaji niki pas jam kerja napa nglegake mboten kerja? Napa memang mboten enten kerjaan saking nganggure terus ngaji? Tentu rata-rata kita kan ngajine jam lega nggih. Pas ndak ada kerjaan, tentu nek enten kerjaan pilih kerja napa ngaji, Pak? Kerja nggih. Niku memang namanya orang hidup pasti butuh uang. Sedangkan uang ini merupakan pilar dakwah. Uang niku pilar dakwah. Jadi dakwah tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya uang. Makanya panjenengan tanya Mas Adi, ngelola rumah dakwah niku duitnya kathah napa sithik? Butuh. Jawabannya nggih banyak. Nggih, jawabannya banyak, tidak sedikit. Saya mengelola Masjid Ar-Rahmah di RS ini kok, kula sing mengelola karena saya ketua takmirnya. Itu per bulan 30 juta per bulan, belum air dan listrik. Air dan listrik tanggungannya rumah sakit, sedangkan kegiatan ngaji, kegiatan sosial dan lain sebagainya minimal per bulan 30 juta. Sedangkan infak yang masuk cuma 20 juta. Nah sing 10 duitnya sinten. Ya ternyata ya memang ongkosnya besar, ongkosnya besar. Lalu kalau mencari ilmu tidak boleh memikirkan harta, terus gimana kan itu? Tapi kalau memikirkan harta, potensi ilmunya hilang. Suka lupa. Maka di sini yang disampaikan oleh para ulama bukan sebab mendatangkan rezeki dan menolak dan tertolaknya rezeki karena ikhtiar, tapi karena tawakal. Sepakat ya? Jadi nanti yang saya omongkan ini bukan tentang bisnis, tentang zona ikhtiar, tapi yang kita bicarakan adalah zona tawakal. Sakit dipahami betul? Betul ya? Kan manusia kan punya dua wasilah, gitu? Satu ikhtiar, dua tawakal. Nah, tolabul ilmi, mencari ilmu itu bukan berikhtiar untuk mencari uang, tapi tawakal untuk mencari rezeki. Jadi zonanya bukan zona ikhtiar, tapi zona tawakal. Sakit dipahami betul? Saya sebut paham tenan nggih, tapi nggih paham nggih. Jadi ketika nanti kok saya berbicara tentang sebab datangnya rezeki, itu sebab bukan dari ikhtiar, tapi sebab dari tawakal. Begitu Pak maksudipun. Ngoten nggih. Nah, kenapa? Karena kita diberi dua hukum, diberi dua kewajiban, kewajiban untuk ikhtiar, kewajiban untuk tawakal. Dan ikhtiar serta tawakal itu harus gandeng. Sehingga ada besaran tawakal, ada besaran ikhtiar. Tapi karena zona kita adalah zona taklim muta'alim, maka zona tawakal lebih besar daripada ikhtiar. Sehingga terkadang para ulama, para kiai usahanya kecil, hasilnya besar. Berbeda dengan kita, usahanya besar, hasilnya kecil. Jenengan pirsa ada nggih. Ada kiai punya toko, jam 8 buka, jam 2 tutup, tinggal ngaji, tapi kok sugih. Kan ngoten to? Awake dhewe sing buka jam 09.00 esuk tekan jam 09.00 bengi cek ajek melarat. Kan enten to nggih. Lah karena tadi
beda zona, tidak boleh iri Pak. Ya, tidak boleh iri karena zonanya beda. Sehingga monggo sareng-sareng kita ngaji dalam zona tawakal, bukan ikhtiar. Paham nggih? Seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut. Lautnya membelah. Dengan tangannya beliau memukul laut. Dengan lisannya beliau membaca doa, Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Kira-kira yang membelah lautan itu tongkatnya Nabi Musa atau doanya? Ayo. Sing belah lautan itu tongkate Nabi Musa atau doanya Nabi Musa Bapak Ibu? Doane nggih. Tapi nek tongkate dipukulkan mboten dipukul saged belah mboten. Misalnya donga tok terus mboten diseblake tongkate. Kira-kira belah mboten? Mboten. Tapi nek diseblake tok mboten donga. Ora. Dua-duanya seblake tongkat niku namanya ikhtiar, ndonga niku jenenge tawakal. Lah, dalam kasus Nabi Musa niki kira-kira lebih besar tawakalnya atau ikhtiarnya? Tawakalnya. Maka yang lebih dahsyat itu doanya bukan ikhtiarnya. Maka nanti tolong meskipun kita bicara tentang tawakal, jangan menghilangkan sebab ikhtiar. Tetap harus ada ikhtiar sedikit meskipun tawakalnya besar. Paham nggih? Maka hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddul qadra illa du'a wa la yazidu fil umri illa bil birr fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuraddul qadra, takdir itu tidak bisa ditolak. Takdir tidak bisa ditolak. Sakniki udan saged ditolak mboten? Sakit betul? Sakit betul saya itu? Bisa. Illa biddu'a, kecuali dengan doa. Jenengan donga kalih Gusti Allah, ya Allah, di rumah dakwah nembe ngaji, gentenge seng, ketiban udan, suarane berisik, ngajine ora fokus, mbok nyingkir sedina. Terus amin. Niku nek jenengan wong soleh udane langsung nyingkir. Ayo bareng-bareng napa? Mboten usah. Yo mesake kancane mosok udane di silat. Sing normal mawon. Kalau Nabi punya doa Allahumma hawalaina wala alaina. Tapi ketika itu memang hujannya sudah dahsyat. 1 minggu tidak berhenti. Sampai tanah-tanah hampir longsor. Terus Nabi donga, ya Allah hujanilah sekitar kami. Ternyata hujannya di situ tok. Di tempatnya Nabi tok. Kenapa kok di tempatnya Nabi tok? Karena hujan itu turun setelah kekecewaan Nabi ketika khutbah diprotes. Pirsa nggih? Nabi khutbah terus enten sing protes. Ya Rasul, sekarang masalahnya bukan ketakwaan, masalahnya bukan keimanan, masalahnya hujan. Nabi sedang ngaji kok diprotes kan? Nabi kan kecewa, no? Kecewa itu membuat hujan turun dan hujan tidak mau berhenti sebelum Nabi menyuruh berhenti. Tapi kan hujannya sudah dahsyat.
nek kula panjenengan mung hujan sak mentem ya dianggep mawon rahmat. Insyaallah mangke kundur kudanan sithik-sithik ya mboten napa-napa. Dalam rangka berjihad kan ngoten to nggih. Ada halangan rintangan insyaallah kan ngoten. Maka kembali nggih la yuradul qadha illa bi doa. Takdir itu tidak akan bisa ditolak kecuali dengan doa. Panjenengan ditakdirkan miskin boleh ditolak dengan apa? Doa. Cuman saya minta satu, Pak. Jangan sampai doa kita mendolimi orang lain. Nggih. Doa kita jangan sampai dolim pada orang lain. Lah kok saged donga kok dolim kalau orang lain. Nah, misalnya jenengan kok penggali kubur, ya aja ndonga. Ya ndongane ampun kata-kata ya Allah semoga hari ini yang mati 5 orang. Ya niku mendolimi orang lain. Sama kula di rumah sakit. Alhamdulillah ra tau ndonga ya Allah semoga orang Leri, orang Batang Timur iki do lara kabeh ya Allah. Mboten ate. Oke. Jadi doa itu jangan sampai dolim pada orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi wala yazidu fil umri illa bil birri. Dan tidaklah umur itu bertambah kecuali dengan kebaikan. Maka dari hadis ini kita simpulkan sebab datangnya rizki 2. Yang pertama doa. Oke. Tapi panjenengan harus kembali ke potensi awal. Yang kita maksud dengan doa adalah ikhtiar, sedangkan kita tetap kena beban. Mohon maaf. Doa itu babnya tawakal, sedangkan usaha babnya ikhtiar. Paham nggih? Nah, karena materi kita adalah materi tolabul ilmi, maka kita menerangkan di zona tawakal. Maka sebab datangnya rezeki yang pertama adalah doa. Sehingga panjenengan kula jangan sampai lupa berdoa dengan berbagai macam doa, khususnya doa-doa yang melapangkan rezeki. Apal boten? Banyak Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a. Apa lagi? Wa amalan mutaqabbala. Diawali ilman nafi'a, rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ada banyak. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Doa sholat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Apal boten? Boten teh sholat duha berarti ini. Oh nate tapi jarang donga gitu. Apalkan Pak doa. Tidak ada yang mampu menolak doa. Okay. Tidak ada yang mampu menolak doa. Jika Allah sudah berkenan untuk mengabulkan. Tapi syarat-syarat berdoa harus diikuti. Syarat rukun doa harus diikuti supaya kita doanya baik. Maka yang pertama sebab datangnya rezeki adalah berdoa. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua sebab datangnya rezeki adalah berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik. Jamaah sekalian, ngoten nggih. Jadi gini, kalau nerangkan doa, saya kalau menerangkan doa itu rada berlawanan dengan hati. Karena saya sendiri sudah memutuskan
untuk jarang meminta. Kalau ndonga nggih, kalau meminta tidak. Kok ngeten Pak, doa itu ada dua. Eling-eling. Jadi doa itu ada dua. Satu, doa dalam rangka memuji. Dua, doa dalam rangka meminta. Paham? Oke, satu nama doa dalam rangka memuji. Dua, doa dalam rangka meminta. Kalau doa nomor satu dalam rangka memuji, bahasa Arabnya da'ayat'u. Kalau doa meminta doa dalam rangka meminta, bahasa Arabnya sa'ala yas'alu. Maka di surat Al-Baqarah 186 itu ada dua kata, wa idza sa'alaka, gitu. Paham nggih? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Baru ada kata uji budak watad da'i idza da'an. Mohon paham nggih? Jadi ada doa memuji, ada doa meminta. Saya punya teh niki. Saya punya teh sak gelas, kok kurang. Misalkan saya minta tambahan, kira-kira ditambahi boten? Tambahi, ya Allah, rezeki saya hari ini kurang, tolong besok ditambahi. Ini ku minta apa memuji? Minta. Kira-kira besok ditambahi boten? Ditambahi nggih. Allah Maha Baik pasti nambahi. Terus yang kedua, ketika saya melihat rezeki saya kurang, tapi saya tidak minta tambahan, saya memuji, alhamdulillah ya Allah, hari ini punya rezeki sekian. Mohon paham ya? Tidak minta tambahan, cuman memuji tok, alhamdulillah ya Allah, hari ini sudah dikasih rezeki. Kalau sisa alhamdulillah, kalau kurang saya bersabar. Sedangkan janji Allah, siapa yang bersyukur pasti ditambahi. Kira-kira kalau rezeki saya kurang hari ini, tapi saya bersyukur besok ditambahi betul. Podo-podo ditambahi, tapi sopan pundi? Sopan sing syukur apa sopan sing jaluk tambahan? Ibu-ibu sopan sing pundi? Sopan sing syukur apa jaluk sing tambahan? Syukur nggih. Terus jenengan nek rezekine kurang pilih jaluk napa syukur? Ya tetap jaluk, angel Kalau saya lebih suka bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu nilai-nilai kesopanannya baik daripada minta tambahan. Minta tambahan itu bagi saya kesannya kok rada rakus. Wis dikai kok jek kurang. Padahal Allah sudah janji, kamu tak kasih segini, bersyukur tak tambahin. Tapi Allah juga janji, kamu kok minta tambahan yo tak tambahin. Tapi nilai kesopanannya lebih istimewa yang bersyukur. Maka sejak itu saya memilih untuk mensyukuri nikmat daripada minta tambahan nikmat, meskipun hasilnya sama-sama di tambahi. Paham nggih? Maka pesan saya, Bapak Ibu, perbanyak doa memuji. Oke nggih? Perbanyak doa memuji. Jangan perbanyak doa meminta, karena terkesan boten sopan. Nek kula ngoten insyaallah. Dan ternyata Bapak Ibu, yang mendatangkan tambahan rizki itu bukan cuman permintaan, bukan cuman rasa syukur. Ada selain itu, yaitu amalan. Oke, paham nggih? Ada amalan-amalan yang berfungsi menambah rezeki, yaitu yang kemudian disebut dengan albirru, kebaikan. Terus kita ndak usah minta tambahan.
cukup amalkan apa yang diperintahkan Allah, karena beberapa amalan itu juga menambah rezeki. Misalnya nopo, sholat duha, kan jelas ya, menambah rezeki. Infak sodakoh menambah rezeki. Dan berbagai macam hal-hal baik termasuk sholat fardu, sholat berjamaah, sholat di masjid itu menambah rezeki semua. Saya itu menambah keimanan, ketakwaan, semua hal kebaikan yang kita kerjakan rata-rata nanti menambah rezeki. Terus kalau panjenengan bertanya apa sebab datangnya rezeki, cuman dua, satu doa, dua kebaikan. Maka jadi santri, jadi tolabul ilmi, jadi orang yang mencari ilmu, jangan pernah tinggalkan doa dan kebaikan. Saged dipahami nggih. Saestu niki Bapak Ibu nggih. Maka sering dan panjenengan tentu masih ingat nih, saya sering menyampaikan bahwa buah daripada ilmu adalah kebaikan. Ciri-ciri orang yang berilmu itu kalau didekati adem. Nggih. Nek cedak niku ayem. Mboten pekewuhan. Penak. Kan gitu, itu ciri-ciri orang berilmu. Karena orang yang berilmu itu seperti pohon yang siap melindungi, mengayomi siapapun yang ada di bawahnya. Nah, maka untuk itu sebagai seorang pencari ilmu, tebarlah kebaikan. Nah, kebaikan itu nanti menjadi sebab datangnya rezeki. Paham ya? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya adalah sebab tertolaknya rezeki. Nah, ini yang penting. Mungkin barangkali kula jenengan hari ini rezekinya seret karena banyak melakukan kegiatan ini. Langsung mawon tak singkat daripada kula nggih kondisine rada ngeblank niki. Maicin beten penak karena Mas Adi wis janjian soalnya mau. Yang pertama Bapak Ibu tolong disimak. Yang pertama adalah dosa. Napa? Dosa. Dosa, maksiat, sesuatu yang dapat menghalangi rezeki. Yang kata Nabi demikian ngeten, fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang laki-laki akan terhalangi rezekinya dengan dosa yang dikerjakan. Nggih, napa? Dosa yang dikerjakan. Dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada sesama manusia. Niki diterangke sing pundi riye? Sing kepada Allah apa sing kepada manusia? Kepada Allah riye. Dosa kepada Allah adalah meninggalkan perintah-perintah Allah yang kaitannya dengan hubungan sesama, hubungan dengan Allah. Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Itu hubungannya dengan Allah. Tetapi yang lebih parah, ada dosa yang lebih besar daripada itu, yang hubungannya dengan sesama manusia. Kebetulan kemarin 2 pekan yang lalu di Kendal heboh, ada orang meninggal di dalam rumah 28 hari tidak konangan. Kira lagi 28 hari tidak konangan. Yang lebih heboh lagi, di rumah itu ada 2 anak perempuan.
yang satu umur 23, yang satu umur 17. Begitu ibunya meninggal dikunci rumahnya. Ditanya lah kok ora njaluk tulung, jari ibune ora sah ngrepotke wong. Kan gitu, ora sah ngrepotke wong. Ini kira-kira yang meninggal yang ekstrim ndak mau ngrepotke atau tonggone sing kerepotan nek dititipi wong meninggal kira-kira. Kan repot nggih. Lebih repot. Jadi ngeten lah. Kalau panjenengan belajar Islam di Muhammadiyah, Islam itu terbagi 3. 1 akidah, 2 syariat, 3 akhlak. Itu 3. 1 akidah, 2 syariat, 3 akhlak. Akidah itu ya iman, syariat itu ya rukun Islam contohnya, sedangkan akhlak itu kaitannya dengan manusia. Dan panjenengan harus tahu, lebih dari 60% agama adalah akhlak, bukan syariat. Kalau anggap saja 60% agama adalah akhlak, maka 40% itu dibagi 2. 1 akidah, 2 syariat. Kenapa kok demikian? Karena ternyata akidah dan syariat pun butuh akhlak. Panjenengan sholat pakai pakaian bau, bersih tapi bau, tidak najis tapi mambu wis dinggo 3 dina. Niku kira-kira salate sah mboten? Sah. Yang penting nutup aurat, tapi dengan bau yang begitu menyengat. Kira-kira sesuai akhlak mboten? Kan ndak to nggih? Kan ndak sesuai akhlak. Nah, ini menjadi dosa, Pak. Menjadi dosa kita sesama manusia. Kalau saya dalam kondisi hujan tidak ke masjid untuk sholat jamaah, itu saya dosa. Tapi dosa saya kepada Allah. Kan begitu. Sehingga kalau dosa kita kepada Allah, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Istighfar, taubat, selesai. Tapi kalau kemudian kok dengan kondisi hujan saya tidak datang ngaji, yang kecewa panjenengan. Tiwas dinteni jebule ora teko. Wis digaweke jajan, digaweke teh, digaweke kopi, kok ustate ora teko. Yang kecewa banyak. Dan sedangkan manusia itu untuk bisa memaafkan ribet, harus minta maaf 10 kali baru dimaafkan. Kan ngoten nggih. Itu pun nanti wis ngomong dimaafkan yo bar kuwi cek grundel mawon. Kan gitu. Sulit. Makanya dosa sesama manusia itu akan diampuni Allah setelah orang itu memaafkan. Niku ribetnya di situ. Dan panjenengan kalau ingin melakukan dosa, hindari dosa dengan manusia. Sulit. Dan dosa ini termasuk dosa yang paling besar menghalangi rezeki. Saestu, Pak. Kira-kira ngeten, Pak. Ngeten nggih, ngeten. Jenengan gadah usaha potong ayam, misalnya gadah usaha ternak kambing, misalnya nggih. Kemudian dari ternak ayam itu limbahnya bleber ke got-gote tonggo sing mambu. Kira-kira tetangga itu jadi penghalang rezeki mboten? Penghalang. Suatu ketika saya ngecek mobil, saya mau beli mobil. Kulo pengen tugas ngecek barang ke tempat penjual. Saya ngecek, teman saya di mobil nunggu, diparani tanggane, ojo tuku mobil kuwi Mas,
Wong ki nek dodol mobil elek kabeh, wingi bar tuku wae, bar ana sing tuku dibalekke. Terus saya pulang mundur karena dijawel teman saya, "Rasido sik, engko sik golek liyane sik." Karena mendengar tetangga ngomong begitu. Terus batin kok ana tangga sing ngadangi rezekine tangga. Maka batin saya kemungkinan ada konflik. Lagi ada konflik antar manusia, maka manusia ini bisa menghalangi rezeki orang lain. Maka tolong hindari dosa sesama manusia. Paham ya? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan potensi yang terbesar sebagai dosa penghalang rezeki kata Nabi, khususon al-kadbu, yang paling berpotensi adalah berbohong. Ya, apa? Berbohong, ngapusi, membohongi orang. Nah, Bapak Ibu masih bisa fokus ya? Ya, alhamdulillah ya. Siap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dados ngeten. Kebohongan menjadi kunci tertutupnya rezeki. Dalam fikih jual beli tidak ada aturan barang bagus atau barang buruk, tidak ada. Juallah yang bagus saja, tidak ada. Janganlah jual yang buruk, tidak ada. Aturan jual beli cuma dua. Satu jujur, dua menjelaskan. Oke, paham ya? Satu jujur, dua menjelaskan. Jual mobil bekas dilindas truk, jual mobil bekas ditabrak sepur, angsal bener? Boleh, asal jujur dan dijelaskan. Paham? Jual beras palsu, boleh betul? Boleh, asal dijelaskan. Jadi bukan masalah asli atau palsu, bukan masalah bagus atau jeleknya, tapi masalah jujur atau tidaknya. Abdurrahman bin Auf persona barang Nabi sanjang, orang yang paling susah masuk surga. Lah kenapa? Karena saking kayanya. Akhirnya inisiatif membeli semua kurma busuk yang ada di Madinah. Kan ceritanya ngoten bener nggih. Ketika semua kurma busuk sudah dibeli, semua uangnya habis untuk beli kurma busuk. Kurma busuk mau buat apa? Ya wis ben ning gudang wae, sing penting aku kere katanya. Akhirnya orang Mesir datang ke Madinah mencari kurma busuk, yang ternyata di Mesir ada penyakit yang hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Bertanya ke seluruh pedagang, kurma busuk semua sudah dibeli Abdurrahman bin Auf. Dijual lagi, harganya berlipat ganda. Boleh enggak menjual kurma busuk? Boleh, asal dijelaskan dan jujur. Begitu nggih? Paham? Maka sebab sulitnya rezeki yang paling utama adalah kebohongan. Maka jangan sampai kita menjadi seorang pembohong. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Ya alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke, maka yang pertama yang akan menghalangi rezeki seorang adalah kebohongan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah naumus sobah, tidur di pagi hari, tidur pagi. Apa? Tidur pagi. Enten sing seneng tidur pagi, Bapak Ibu? Enten nggih? Mboten enten.
tidur pagi, di mana pagi hari seharusnya menjadi kunci terbukanya rezeki. Memang kata para ulama jelas, kalau ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki waktu pagimu. Waktu paginya seorang muslim dimulai dari waktu sahur. Waktu sahur itu dimulai dari sepertiga malam. Jadi pagi yang dimaksud itu sepertiga malam. Semakin panjenengan bangun pagi, semakin lancar rezekinya. Semakin bangun siang, semakin kesiangan bangunnya, semakin susah rezekinya. Yang kita bicarakan ini zona tawakal, zona tawakal, bukan zona ikhtiar. Maka kalau panjenengan pengen sukses, pengen kaya, maka bangunlah pagi. Sama-sama guru, maka misalnya sing siji tangine jam 3 tahajudan, sing siji tangine subuh pas adzan, yang satu tangi setengah 6, mesti rezekinya beda. Sama-sama pedagang, buka kios di pasar, sama-sama buka jam 7, tapi yang satu bangun jam 3, yang satu bangun jam 4, yang satu bangun jam 6, beda rezekinya. Meskipun bukanya sama-sama jam 7. Sebabnya apa? Wallahu a'lam. Lah kok wallahu a'lam? Karena kita sedang berbicara zona tawakal. Allah yang menentukan. Sehingga rata-rata para ulama mengatakan, hidupkan sepertiga malammu, maka Allah akan menghidupkan rezekimu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Apalagi kok sampai bersolat subuh tidur. Wah, harusnya bangun malah tidur. Jadi monggo, kalau ingin memperlancar rezeki, maka jangan tidur di pagi hari. Maka bangunlah semakin pagi semakin bagus. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya adalah wa kasratun naum, terlalu banyak tidur. Kenapa terlalu banyak tidur? Jadi ngeten. Kalau kita amati pada pola tidurnya para ulama, termasuk yang dihadiskan oleh Nabi, satu, tidur disebut qailulah, tidur siang sedikit. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Panjenengan habis sholat zuhur, leyeh sedikit, tidur setengah jam. Tidur setengah jam itu disebut qailulah, tidur siang sedikit. Lantas kemudian tidur itu menjadi cukup bagi kebutuhan manusia dengan 3 jam. Jam 10 tidur, berarti 11, 12, jam 1 bangun tahajudan. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, yang dilakukan oleh para ulama. Jadi ulama itu rata-rata tidurnya cuma 3 jam, tapi dibantu tidur siang setengah jam atau 1 jam. Itu rata-rata begitu Pak. Maka kita sering dapatkan termasuk Imam Syafi'i membagi waktu malamnya kan 3, sepertiga mencari ilmu, sepertiga tidur, sepertiga sholat. Maka mereka terbiasa untuk melaksanakan sholat malam sekitar jam 1 malam. Paham ya? Terus jenengan tanya,
apa cukup tidur segitu? Ternyata aslinya cukup. Cuman kita saja yang warga Indonesia terbiasa tidur 8 jam. Nek mboten 8 jam utang. Ngaji rampungnya jam 11, baru tidur jam 12, mangke subuh tangi turu meneh. Lah kok turu meneh utang. Kan tentu. Nah, itu kebiasaan kita kan di situ nggih. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi sebab ketiga yang menjadi sebab penolak rezeki adalah banyak tidur. Dan tentu kalau dihubungkan dengan pekerjaan ya sama. Ketika jaga toko kok ditinggal tidur, ya tentu pelanggane melayu, ngoten mawon hubungannya gitu. Tapi kan sekali lagi saya tidak menerangkan di zona itu karena itu zona ikhtiar. Sedangkan kita ada di zona tawakal. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya adalah sekedar ya. Wan naumu uryanan, tidur dalam kondisi telanjang, turu udo, tidur telanjang. Yo saking sumuke napa pripun tidur telanjang. Dan kemudian dengan selanjutnya ini satu paket nggih. Wal baulu uryanan, dan buang air kecil telanjang. Mboten sak tanglet sebabnya nopo niki namanya tawakal. Para ulama yang menyampaikan saya belum bisa menerangkan. Badhe menerangkan rodok serius kondisinya kurang pas, juga jenengan mendengarnya kurang baik. Insya Allah nanti pertemuan depan kita ulangi ngoten nggih. Ini sebagai basic dulu. Kemudian yang berikutnya adalah al-aklu junuban, makan dalam kondisi junub. Oke, junub terus makan, baik junub jima maupun junub mimpi. Tapi tidak berlaku untuk junub haid. Lah haid kan pitong dino nek ora oleh mangan ya. Tidak bisa kan. Oke, jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah jima, junub, memang kaidahnya orang junub itu langsung mandi. Nah, ini kok malah makan. Misalnya kok sahur, mandi ampun, sahur mandi dulu baru makan sahur. Dan sebab rezeki tidak lancar adalah makan dalam kondisi junub. Wa muttaqian ala janbin, dan kemudian wa tahawunu bisukatil maidati wa khurqil qasril basoli wasaum, dan makan sambil senderan. Makan gitu nggih, sender. Niki makan senderan. Nek lesehan berarti nyender tembok. Lah terus makan niku pripun? Tegap ngeten. Nek cara sunah Nabi sikile nangkring. Pirsa mboten? Mboten. Ngeten, Pak. Sing kanan. Saya tak contohnya nggih. Nabi niku kalau makan itu kakinya diangkat ngeten. Lah sing kiri dilenggai. Nah, kata semua tadi niki nah, ngeten nah niku wis ngoten niku. Itu Nabi kalau makan begitu, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya nek kaki dilenggai kan mesti napa nggih? Apa jenenge nggih? Semutan. Itu biar mangane mboten ora tos dinikmati sak warga mboten. Jadi ben cepet. Terus ini kan menekan lambung. Lah nek pas menekan ngeten kan ngertine pun wareg.
Lah setelah selesai kan langsung ya toh. Lu kok rung sido wareg. Nah, itu cara mengukur lambung yang harusnya isinya 3. 1 makanan, 2 udara, 3 air. Dan jenengan kok dari sendiran ngeten. Wah niku sak baskom wis entek dhewe penak era karuan ngerti-ngerti mboten iso kaget. Ya niku Nabi ngoten, sehingga termasuk yang menolak rezeki ada makan sambil bersender. Sepakat nggih? Nggih. Lah hubungannya apa karo kerja? Yo rata-rata wong nek kakean mangan mesti males ngoten apa. Bener. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, sekedar, yang selanjutnya adalah, wah ini macam-macam. Wa kansul baiti bil laili, dan membangun rumah di malam hari. Niku wis ora sanggup nerangke kula tenan. Nggih. Oke, sementara ten berikutnya nggih Mas nggih. Ya bener rada suasananya rada pas. Jadi ngeten. Kita ulangi dari awal, nggih. Rezeki itu kan datangnya lewat 2. 1 tawakal, 2 ikhtiar. Zonanya ahlul ilmi niku ditawakal, bukan di ikhtiar. Paham nggih? Maka nanti panjenengan jangan hubungkan antara tawakal yang ekstrim dengan ikhtiar yang ekstrim. Misale panjenengan gadah tetangga punya usaha yang kerjanya di malam hari, terus tidurnya di pagi hari, misalnya bakur sayur. Jadi yang tidur pagi kok melarat, lah kok sugih, nyungke wong dodole bengi. Kan ngoten nggih. Nek dodol bengi otomatis paginya tidur, kan gitu toh. Ya, nanti tolong jangan ditarik kesimpulan ekstrim antara ikhtiar dan tawakal. Yang jelas yang kita terangkan tadi adalah nilai-nilai ketawakalan. Nah, supaya kita menghindari sebab tawakal terhambatnya rezeki, maka para ulama menyarankan tadi jangan berbohong, jangan berdosa, jangan tidur pagi, termasuk jangan makan dalam kondisi junub. Sementara ngoten riyen nggih. Sisanya insya Allah kula komplit besok mawon. Jadi kula nggih boten fokus, jenengan nggih kurang fokus mangke salah paham. Boten, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Mengakhiri apa yang kami sampaikan, kita tutup dengan doa. Semoga dengan keberkahan dan kerahmatan Allah yang diturunkan pada kita malam hari ini, dengan hujan dan rahmatnya, semoga Allah merahmati hidup kita, perjalanan kita, tolabul ilmu kita, ala hadiniyah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana ya Allah. Allahumma sahhil umura walidayna. Allahumma sahhil umural muslimina wal muslimat. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa
Isti anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.